Terima kasih Anda masih bersama Perempuan Bicara. Saya mau kembali ke Ibu Asih yang ada di Jambi. Ibu Asih, ya oke. Ya. Ibu, harapan orang tua ini yang berkumpul di RT ini ya, karena anak-anak yang menjadi korban itu bagaimana terhadap pelaku? Karena kan ini masih dicek kejiwaannya. Silakan Bu. Iya, kalau harapan orang tua korban inginnya sih segera ya dilakukan tindakan hukum yang sesuai dengan aturan. Mereka juga ingin dihukum seberat-beratnya. Karena kalau dilihat dampaknya yang luar biasa tadi yang kita tahu, kemudian juga karena ada setelah juga seperti dibilang Ibu Baby tadi, penyimpangan seksual. Nah, mudah-mudahan hukum juga ada kategorinya, mana yang harus diberikan kemudahan, mana yang harus tetap menjalankan hukuman. Mbak Bapak, saya juga meluruskan bahwa anak dari TSK pada hari ini bukan sama neneknya, tapi diasuh oleh ayah kandungnya. Jadi kami juga melihat dari segi perlindungan perempuan dan anaknya, bahwa tersangka juga harus tetap menerima haknya, walaupun dia TSK ya tersangka, maka anaknya diletakkan kepada ayah kandungnya. Kami pun kemarin juga Polda, di unit Polda penyidik juga bekerja sama. Ingin kalau butuh susu memang difasilitasi untuk bertemu dengan PSK. Jadi jangan nanti masyarakat Indonesia jangan salah paham bahwa hak-hak tersangka juga tetap dijaga ya, hak dari anak pelaku. Ibu satu lagi, saya mau bertanya. Apa yang kemudian posisi pelaku ini ya, begitu kan masih menunggu tadi hasil kejiwaannya. Nah, tapi kan orang tua ini terhadap anak-anak masih menahan intervensi dari baik ke mungkin unit PPA juga ya di sana ya. Tadi kan ada 2 atau 3 anak yang ternyata tidak boleh ikut proses intervensi. Apalagi kita belum tahu apakah hanya 17 korbannya, bisa jadi kan lebih dari 17. Jadi bagaimana ini skala prioritasnya? Karena kalau yang tidak mau diproses untuk intervensi ya, untuk tadi terapi, bagaimana Bu Asih? Ya, tadi kami sudah sempat TKP, saya mengedukasi orang tuanya, memberikan masukan, membukakan wawasannya, apa sih dampaknya nanti ke depan kalau anaknya tidak direhab di sosial. Namun pemahaman kita tidak segera dong langsung dipahami oleh mereka. Tidak apa-apa, kami akan terus memantau pengasuhan orang tuanya di rumah dan juga memantau sejauh mana anak ini berdampak, karena yang 6 juga masih dalam pantauan kami. Apabila nanti di 6 ini ditemuin ada dampak yang parah, maka kami juga siap untuk merehab kembali ke Ayata. Baik, terima kasih Ibu Asih. Saya kasih kesempatan ke Ibu Ai. Ibu Ai, sekarang pergerakannya harus dipercepatkan di mana dengan kondisi seperti ini ya? Karena kan ada kasusnya juga saling balik lapor begitu ya? Iya, ini sangat prihatin saya sebenarnya ada balik lapor terus memahami perkosaan itu seperti apa ya, kok merasa jadi dirinya diperkosa gitu. Tentu yang mendesak adalah proses penjangkauan atas intervensi anak-anak ini. Dan tentu bukan hanya itu, tetapi juga pelan-pelan bertanya ya untuk mengetahui sejauh mana misalnya mereka juga punya informasi kemudian ke siapa lagi saling terinfo ini. Berikutnya saya kira aspek tadi keluarga ya saling mengingatkan dan ternyata sudah ada pendekatan kepada keluarga itu harus terus dilakukan, karena kalau orang tuanya tidak terbuka anak juga agak sulit dijangkau. Dan tentu saya kira bagian penting adalah lokus-lokus pembelajaran keluarga di lingkungan. Ya, ini juga harus bergerak, bukan hanya menunggu didatengin oleh mereka yang merasa ada situasi dan kondisi yang tidak terhadap anak mereka, tetapi ini lokus-lokus puspaga misalnya ya, kemudian P2T P2A, UPTD yang juga memiliki mandat atas pelindungan perempuan dan anak, ini harus lebih asertif, mendekatkan diri gitu ya, menjemput bola, memberikan dukungan, memberikan ini situasi harus dibuat kondusif gitu, memberikan dukungan atas semangat, motivasi itu kan tidak mudah ya. Nah, tetapi ini sangat mahal harganya, sehingga mereka memberikan kepercayaan kepada para pelaksana di lapangan ini, baik misalnya Sakti Peksos ya, kemudian para psikolog, itu memang ada trust gitu, ada kesiapan untuk menitipkan anaknya di Balai Alyatama, di Balai Rehabilitasi Sosial, itu memang dari dukungan orang tua, dukungan keluarga. Ini yang saya kira sangat mendesak, dan saya mengapresiasi karena teman-teman juga ternyata kan sudah melakukan ya langkah-langkah pendekatan itu, sehingga
semakin melebarkan, mengajak yang lainnya, Baik. yaitu pusat-pusat pembelajaran keluarga lain yang memang juga sangat terintegrasi untuk melakukan situasi kondusif ya bagi Baik. perlindungan korban. Terima kasih Bu Ai. Saya mau ke Unifebi, ini soal hukuman. Unifebi, apa yang bisa mengancam si pelaku ini dengan kondisi yang tadi masih menunggu ya, soal hasil kelainan jiwa? Iya. Kalau untuk yang mengancam pelaku ini kita bisa pakai kalau dia sebagai terlapor itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Di Undang-Undang Perlindungan Anak cukup jelas ya kalau pencabulan ini termasuk dalam kriteria pencabulan. Nah, pencabulan itu ancaman hukumannya ada ancaman minimal seperti saya katakan tadi, jadi tidak sampai 0 gitu ya, mulai dari 5 tahun sampai 15 tahun. Dan nanti ada alasan pemberatnya juga mungkin dengan jumlah anak yang sekian banyak, Ya. terus kemudian juga Potensi korban lain. korban lain, dampak lain, itu juga bisa diperberat nanti. Mungkin paling banyak ditambah sepertiga. Jadi mungkin bisa 20 tahun itu ancaman terberat hukuman terberat yang mungkin bisa terjadi pada dirinya Kalau gitu dia ya. misalkan, ini kan berandai ya, kalau misalkan visumnya itu bohong, Iya, kalau visumnya bohong, kalau dia sebagai pelapor, kalau tadi kan Pelaporannya bohong gitu kalau ya? tadi kan dia sebagai terlapor Iya. analisa kita, tapi kalau dia sebagai pelapor, nah ini kan ada beda pasal nih yang dipakai Betul. gitu kan. Nah, kalau dia adalah korban pemerkosaan, jangan lupa syaratnya itu adalah ada kekerasan dan ancaman kekerasan gitu ya, Oke. untuk membuat seorang melakukan persetubuhan gitu kan dengan dirinya. Nah, apakah memang anak-anak ini melakukan kekerasan ke dia atau ancaman kekerasan? Kalau dilihat dari dia disuruh nonton video dulu, Iya. terus kemudian ada iming-iming tambah satu dan itu kan tidak mungkin ada sepertinya ya yang kita lihat rasanya tidak mungkin itu ada kekerasan dari anak-anak itu. Iya. Nah, sekarang visum kan juga dilihat apakah setelah sesaat dia menjadi korban dilakukan atau tidak, mengingat kalau visum itu adalah menunjukkan memang ada perlakuan seks terhadap dia di alat organ intimnya, itu kan juga nanti dibuktikan dengan apakah betul anak ini dan dari 8 itu siapa pelakunya Baik. atau pelecehan yang lainnya. Baik, baik. Dan diingat dia punya suami loh, yang mungkin Betul. tiap hari juga masih berhubungan dengan dia. Itu kan Betul. kita juga tidak tahu ya pada Dan saat tidak tahu, setelah kegiatan kejadian ini. sampai beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan setelah Baik. laporan itu dibuat atau visum itu dibuat. Baik. Jadi saya ingin mengatakan bahwa visum bukan satu-satunya juga Ya. menjadi penentu seseorang itu dihukum atau tidak, walaupun memang itu menjadi syarat untuk dapat dilanjutkannya suatu perkara atau tidak untuk kasus-kasus seperti ini. Yang kedua, hasil dari pemeriksaan psikiatri juga bukan satu-satunya Oke. buat menentukan orang itu sakit jiwa dan kemudian dia bisa lepas atau Baik. ada alasan pemaaf buat dia. Baik, Gitu. terima kasih Mbak Baby. Iya. Apa message yang bisa disampaikan kepada para orang tua ini? Penting sekali. Ya, tentu ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya, bahwa pencabulan atau kekerasan seksual atau apapun itu bisa terjadi di lingkungan mana saja dan oleh siapapun, Oke. baik oleh perempuan maupun laki-laki. Tadi di ruang make up saya bilang perempuan aja bisa begini melakukannya ya, apalagi laki-laki ya, karena selama ini yang kita lihat adalah berita-berita itu lebih banyak laki-laki. Ternyata perempuan pun bisa melakukannya. Baik. Dan juga yang menjadi penting buat para orang tua adalah membuka komunikasi yang menyenangkan dengan anak supaya anak tuh mau cerita sama kita, nggak lari mencari kesenangan pada orang lain. Betul. Kalau anak-anak itu sampai kecanduan PS, itu artinya ada sesuatu di rumah yang nggak menyenangkan. Betul. Maka manusia itu kan selalu hanya menghindari penderitaan, mencari kesenangan. Kalau dia mencari kesenangan di PS, Di luar, artinya ya. di dalam rumah tuh nggak menyenangkan. Baik. Itu sesederhana itu. Baik. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya anak-anak itu mau terbuka menceritakan apapun kepada kita, terutama hal-hal yang menyangkut seksualitas dan tubuh. Oke. Kan ini sudah sangat jauh ya, sudah sangat advance apa yang terjadi pada anak-anak ini. Sampai orang tua nggak tahu, sampai 2 bulan nggak tahu. Pertanyaan saya juga, bagaimana sih kualitas komunikasi kita dengan anak? Baik. Jangan cuma nanya, udah makan belum, pulang jam berapa, punya uang apa enggak, jangan itu. Itu pesan yang penting sekali oleh orang tua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi Iya. hal terakhir yang terjadi di Jambi juga ya. Ini PR berat juga untuk KPAI dan seluruh Dan jajaran pemulihan dan lapisan. trauma lah ya buat anak-anak Baik. itu sampai jangka panjang. Terima kasih. Terima Mbak. kasih sekali Mbak Baby, Unifebi, Ibu Ai dan juga Mbak Asi tadi di Jambi serta ibu korban yang sudah berbagi perempuan bicara. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di negeri kita Indonesia. Ini sangat memprihatinkan. Sehat selalu, jaga anak-anak Anda. Selamat malam. Terima kasih.